Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatika Husnulaili dari kelas D4 TI3B dengan NPM 1184065. Di sini saya akan melakukan cara membaca dan mengedit file .dbf. Yang kita butuhkan di sini ada QGIS, kemudian kita mengimport JSHP, kemudian ada kalau yang sebelumnya sudah membuat save file, pakai saja save file yang sebelumnya, dan jika belum, dibuat terlebih dahulu. Kita masuk pada editornya saja. Di sini saya menggunakan editor Spider. Kemudian kita lanjut untuk menuliskan kode programnya. Pertama-tama kita mengimport ShapePad terlebih dahulu. Kemudian ada shapefile.writer, shapefile import shapefile. Kita tuliskan nama filenya tulis satu aja. Kemudian shape tab-nya shape tab-nya itu 5 yang artinya adalah poligon. Selanjutnya kita masuk pada field-nya. Di sini saya akan menambahkan 2 field dengan masing-masing karakternya berupa char. Kolom 2, tipenya karakter. Kemudian masuk pada record. Di sini saya menambahkan ada 6 record, sama seperti tugas sebelumnya, karena NPM saya adalah 1184065, yang kemudian sisa hasil baginya itu 6. Maaf, sisa hasil baginya itu sisa hasil baginya yaitu 1184065 mod 8, hasilnya 1, yang artinya nanti untuk membuat segitiga dengan 6 buah segitiga, karena 1184065, 2 belakang dari NPM, 2 angka terakhir dari NPM. Ini salah, save file, shapefile.writer. Recordnya kita kasih nama Yatika. Yatika Husnul, copy paste aja ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yatika Husnul Laili dari Kebumen, Jateng, matkul GIS, hari
ini aja, isinya ini bebas. Saya mengisinya dengan itu. Kemudian kita buat titik koordinatnya dengan perintah, karena kita poligon, kita dengan perintah w.poly titik koordinatnya dimulai dari 0,0, kemudian untuk membentuk sebuah segitiga ini ya, segitiga sama sisi 0,08,0 minus 8,0, kemudian ada minus 4,5, kemudian ada kembali ke 0,0. Oh, ini ada 2 lagi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita buat 6. Kemudian ini semuanya dimulai dari titik 0. Kemudian kita bedakan ini 8, kemudian 4,5, kemudian 0 lagi. Ini membentuk sebuah segitiga sama sisi. Kemudian 4,5, kemudian minus 4,5, kemudian 0, ada 0, kemudian minus 4, minus 5, kemudian ada 4, minus 5, 0, kemudian ada 0, minus 4, minus 5, minus 8, 0, 0, terus yang terakhir yaitu 8, 0, kebalikannya dari sini ya, minus 4 berarti sini minus 5, 0. Nah, untuk garis koordinatnya sudah seperti ini. Kemudian kita lakukan w.close untuk menyimpannya. Kemudian kita save pada membaca dan menulis di sini saja. Tugas 1.py, save. Selanjutnya kita masuk pada ini di sini. Nah, di sini kita masuk pada CD, nama foldernya .php. Nah, kemudian lakukan Python, coba lakukan Python. Setelahnya kita import shape file, selanjutnya yang belum melakukan install PYS di sini, yang belum menginstal pip
install PSHP, lakukan install PSHP terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstal PSHP, maka lanjut dengan SF sama dengan save file, kemudian dilanjut dengan yaitu enter, save sama dengan SF, oh iya, SF sama dengan save file reader, tulis namanya tugas1.dbf dan enter. Selanjutnya save sama dengan sf.cs, enter. Lanjut pada len saves. Di sini ada 6, yang artinya ada 6 record sesuai dengan yang telah dibuat tadi. Selanjutnya kita masuk pada dir saves untuk mengetahui isi-isinya. Di sini ada isinya from GeoJSON, BBOX, part, point, subtype, dan subtype name. Kita masuk pada edit.dbf-nya. Masuk pada SF record dengan record ke-0. Ada record ke-0 yaitu ada etika dan usnol. Selanjutnya kita masuk pada QGIS. QGIS masuk. Setelah tampilan seperti ini, kita vektor masuk pada tugas1.dbf, open, add, close. Nah, setelah kita membuat record dan titik koordinatnya, maka akan menampilkan yang telah kita buat tadi. Di sini titik koordinat saya membentuk sebuah segitiga. Ada 6 segitiga sama sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan arah-arah yang berbeda. Ke atas, ke bawah, ke atas, terus ke bawah lagi, ke atas, ke bawah. Lanjut kita melakukan editing dengan masuk pada open attribute table. Kita lakukan edit dengan toggle editing mode, klik. Nah, di sini kita melakukan perubahan dengan tugas DBF, tugas DBF aja nih, DBF. Kita save, dua-duanya kita save. Setelah dua-duanya di save, kita keluar dan kita masuk lagi pada Anaconda. Dengan perintah yang sama, yaitu ada sini PHSAP, lanjut pada import aja deh, import set file, import, oh iya nggak bisa nih, Python
file. Selanjutnya sf sama dengan sepel. Di sini tetap nilainya ada 6 karena tadi kita cuma mengubah namanya. Lanjut ke sf record ya. Record koordinat ke 0. Koordinat. Nah, di sini yang tadinya recordnya isinya etika Husnul berubah jadi tugas.dbf. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.